Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang kita itu mau belajar cara post di Instagram. Nah, ini ya. Ini aku ke mana sih? Gamis couple dulu. Nah, ini udah ada nih posannya nih kayak gini nih. Nah, sekarang ceritanya kita mau post nih. Mau post produk misalkan. Nah, dari desain yang udah kita bikin kemarin. Nah, aku biasanya kalau buat post di Gamis Couple ini tuh aku udah punya udah kayak punya bukan copywriting sih, apa sih namanya ya? Bukan broadcast, apa sih kalau di di waktu kita Black Messenger itu dulu waktu kita punya BBM itu kayak ada auto textnya. Nah, ini aku udah punya auto textnya. Postingan beranda. Nah, misalkan aku mau post tentang produk aku yang ini nih misalkan. Nah, misalkan aku mau post ini nih. Astagfirullahaladzim, kaget. Itu tuh yang kecil dah. Karena kalau yang gendut dia nggak mau. Ini terus mukenanya kita post juga nih pilihan warna-warna mukenanya. Nah, terus bagian belakangnya, bagian depannya, ininya. Nah, nih ceritanya udah nih kan. Nah, aku tuh biasanya kalau mau post produk kayak gini aku biasanya udah punya auto textnya, jadi aku udah nggak mikir lagi. Nah, ini nih di Keynote di handphone aku di keyboardnya itu udah ada nih. Kalau misalkan teman-teman lihat nih ada bacaan transfer Nur Angela Detora ya, itu tuh auto text aku gitu. Jadinya aku tuh udah nggak perlu bingung gitu. Nah, ini tuh aku pakai aplikasi nih, pakai aplikasi keyboard khusus yang memang untuk jualan gitu kan. Nah, ini tuh ada bacaan auto text kan, terus ada bacaan invoice. Nah, kita bisa bikin invoice, terus ada cek ongkir. Nah, ini juga kita bisa ngecek ongkir. Terus ini pending itu tuh kayak apa ya? Pending itu kayak yang misalkan kita udah bikin totalan nih buat customer tapi si customernya belum transfer. Nah, itu tuh ada data-datanya tuh ada di pending. Jadi ini kalau misalkan aku udah ada aplikasi Sally ini, aku udah nggak perlu lagi download namanya aplikasi Raja Ongkir lah. Pokoknya aplikasi yang cek ongkir itu aku udah nggak download lagi karena aku udah ada auto text ini. Terus udah gitu enaknya auto text ini tuh udah ada kalkulatornya juga nih tuh. Ini di dekat spasi nih ada plus minusnya, itu tuh dia kalkulator nih. Nggak bisa di tap, harus di ini. Nah, ini contohnya ya, misalkan ini produknya mau kena nih. Di sini aku tinggal cari aja hashtagnya. Hashtag, jadi aku udah bikin gitu. Nah, tuh udah keluar langsung deh. Tuh udah keluar langsung. Jadi aku tinggal post aja. Dan memang tulisannya sama karena kalau di Instagram tuh biasanya orang tuh cuma ngelihat gambarnya. Ini aku tipe yang hard selling ya, yang hard selling banget ini kalau yang misalkan IG-nya katalog. Tapi kalau misalkan yang buat yang kayak teman-teman ada tips sama triksnya segala macam, nah teman-teman bisa bikin copy captionnya itu dari Google, terus habis itu tinggal ditambahin hashtagnya aja, terus nanti kita langsung post deh gitu. Nah, terus habis itu kalau misalkan ada tips-tips segala macamnya, terus nyari hashtagnya di mana Mbak Angel? Nah, ini nyari hashtagnya tuh aku pakai aplikasi namanya Intake nih. Ini ada tulisan Intake ya, Intake. Nah, misalkan teman-teman nyari tentang apa nih, misalkan keputihan. Di tab. Nah, tuh nanti akan keluar nih hashtag tentang keputihan tuh, yang lagi viral tuh apa. Tuh, nah ini teman-teman bisa pakai semua nih hashtagnya. Misalkan
teman-teman mau masukin tentang tips postnya kan ada 9, terus itu semua ceritanya yang 99 feed itu misalkan tentang keputihan semua. Nah ini bisa nih teman-teman pakai nih hashtag ini, itu nanti ini tinggal disalin aja, disalin. Ini suruh dengerin iklan dulu biasanya. Nah ini udah selesai iklannya, terus habis itu salinkan. Terus misalkan teman-teman mau post nih, post Instagram, misalkan mau post yang ini ya. Misalkan teman-teman mau post yang ini nih. Misalkan ini ceritanya ini tentang keputihan ya ceritanya. Nah, terus ini tinggal copy paste, tempel deh udah. Nah, ini tuh biasanya nih hashtagnya tuh lebih dari 30. Nah, ini yang Prilaganya, karena Prilaga itu nama aplikasinya itu dihapus. Udah pas deh 30 gitu. Nah, terus udah gitu teman-teman biasain kalau misalkan mau post itu tuh jangan jangan misalkan teman-teman post ini nih keputihan kan. Nah, kan udah nih satu di post. Terus nanti teman-teman posting yang sorenya tentang keputihan lagi, hashtagnya sama lagi dengan yang tadi nih, yang ini. Jangan, harus beda, teman-teman cari lagi gitu. Jangan samain kayak ini. Jadi pokoknya hashtag itu tuh tidak boleh dipakai samaan selama 3 hari. Jadi kalau misalkan kan 9 post nih, jadi 99 post itu tuh harus beda hashtagnya gitu. Nah kalau ini misalkan ini tentang keputihan nih, ini kan ada 30. Nah ini teman-teman bisa dibagi nih 30 bagi 9, jadi yang diambil berapa misalkan 9, yang diambil 55 gitu kan, 5 untuk di post yang post feed yang pertama, terus misalkan 5-nya lagi. Nah ini jadi biar nggak bingung aku tulis di catatan ya. Nah kan tadi kan hashtagnya kan ada 30 nih yang keputihan ini. Nah ini nanti terus kita itu ada 9 post kan, ada 9 feed kan, berarti kan 9 feed itu kan untuk 3 hari kan, berarti ini dibagi 9. Nanti teman-teman tinggal enter aja di sini gitu. 1 2 ini bertiga, ini 4, nah ini baru 5 nih. Nah kita tambahin lagi apalagi ya hashtagnya, yang Prilaganya hapus nih. Tadi tentang keputihan, sekarang tentang misalkan Miss V. Miss V ada nggak? Ternyata ada. Nah dibaca dulu ya yang sesuai sama apa sih namanya, karena ada itu ada Miss Venezuela kan nggak ini nih, nggak apa namanya, nggak sesuai. Nah ini kan ada 15 nih, ada 15 ini, terus yang bulatan merah yang ada tulisan 15-nya itu di tab kan, terus langsung deh disalin. Nah terus habis itu disalin. Nah tadi kan ada 15, nah kita buat sisanya nih, kan ada ini baru 1 2 3 4 5, baru 5 post, berarti kurang 4 ya, 4 post lagi gitu, 4 post lagi, 1 2 3 4. Nah ini udah 9 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nih, udah 9 nih ceritanya, udah dibagi-bagi buat 9. Terus sekalian dengan terus abis tentang Miss V, tentang apa lagi, tentang promil, tap lagi. Ini hapus dulu nih. Nah ini tentang promil nih, salin lagi. Udah nih iklannya.
Nah, salin lagi, kita taruh di bagian atas ini. Nah, kita bagi 9 lagi. Nah, satu ini misalkan 4 aja nih, masukin deh ke sini, ke pos keputihan terukur apaan tau. Nah, ini pos ini, potong lagi, masukin lagi, ini lagi, baru 2 ya. Potong lagi, 4, potong lagi, 4, potong lagi, nih 5. Nah, pokoknya teman-teman cari aja. Nanti sudah nih kan, ini kan masing-masing kan, kalau masing-masing hashtag itu harus ada 30 tuh udah paling banyak banget. Nah, ini kita lihat nih, ini plan post yang pertama, post yang ke-1 ada berapa hashtagnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini baru 9, berarti kan kurang 21 lagi kan. Nah, habis itu nanti teman-teman bisa branding deh, misalkan ratus tambahin, terus rempah perawan. Nah, terus misalkan apalagi Ratu Bekasi, terus Bekasi jamu, misalkan herbal. Nah, teman-teman masukin deh sisanya nih. Ini kan tentang brand nih, yang ratu-ratu. Kalau yang ratu-ratu rempah perawan, ratu yang branding ini nih teman-teman nih, 1 2 3 nih, ada 3 nih yang branding ini boleh dimasukin ke 9 postnya gitu. Tapi yang lainnya itu jangan, karena nanti kenapa sih hashtag itu nggak boleh sama? Karena nanti hashtagnya nggak bakalan keluar. Jadi kalau misalkan kita keseringan pakai hashtag yang sama di post yang sama terus selama berhari-hari, itu nanti akan terdeteksi sama Instagram kalau teman-teman itu namanya spam. Nah, nanti bakalan keblokir, terus habis itu ke banned. Lomba Angel tahu dari mana keblokir yang ke banned gitu kan. Tapi posan Instagram kita masih ada. Iya, betul. Betul, memang masih ada gitu kan, post apa sih Instagramnya gitu, tapi nanti itu tidak bisa ke search atau tidak bisa ke up gitu, dan tidak bisa masuk ke explore. Nah, explore itu yang mana nih? Explore itu tuh yang ini nih, explore itu yang ini. Nah, explore itu yang ini nih. Jadi nanti postingan teman-teman tuh tinggal akan masuk ke sini gitu. Karena biasanya ada banyak kan, misalkan ada orang nih nyari pakai dari hashtag misalkan keputihan. Nih, keputihan. Kayak gini kan, tuh kan ada kan hashtag keputihan. Nah, kalau di tab nanti tuh teman-teman gak bakalan masuk ke daftar populer atau yang terbaru ini gitu, karena postingan kan ke banned. Jadi postingan teman-teman itu akan yang paling bawah banget, dan itu nggak bakalan kelihatan kebaca gitu, walaupun postingan yang ada, tapi dia tidak akan dinomorsatukan oleh IG karena disebutnya spam gitu, karena teman-teman melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang dengan hashtag yang sama. Jadi itu memang untuk penggunaan hashtag itu tidak disarankan dipakai berkali-kali. Nah, terus misalkan teman-teman nih kayak post tadi, kayak yang ini nih, yang ini post yang 1 ini, udah nanti teman-teman pakai nih di feed yang plan yang kedua ini yang ini nih, kita kan udah bikin nih jadwalnya, ini udah bikin 9 nih buat 3 hari kan. Nah, nanti kalau misalkan udah 3 hari kemudian, teman-teman boleh nih post yang hari keempatnya boleh nih pakai yang hashtag yang ini lagi, yang post yang 1 lagi gitu, karena jedanya udah 3 hari. Jadi
Jadi tuh dijedain gitu, kalau misalkan mau pakai hashtag yang sama tuh dijedain 3 sampai 4 hari, itu nggak apa-apa kalau dijeda gitu. Semoga bermanfaat.